Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nur Harisha Pratiwi bisa kembali menjumpai Anda kali ini di Dialog Zona Tani. Sumatera Selatan memiliki potensi pertanian yang luar biasa dan hari ini akan kita bahas seperti apa, sejauh apa potensi pertanian di Sumsel khususnya untuk menghadapi tahun 2024 ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber saya yang sudah hadir, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur Haji R. Bambang Pramono, MSI. Halo Pak Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Pak Bambang sudah berkenan hadir hari ini. Ini kita membahas mengenai potensi pertanian di wilayah Sumatera Selatan. Karena kan luar biasa ya Pak. Sumatera Selatan ini kan masuk ke 5 terbesar penghasil padi di Indonesia. Itu angkanya pasti sangat-sangat besar tentunya. Tapi mungkin sebelum itu untuk membahas mengenai potensi pertanian di Sumsel ini dalam memenuhi kebutuhan dan juga ketersediaan pangan khususnya di tahun 2024 sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Caca. Sebelum saya menjawab bagaimana sih upaya kita, kondisi pertanian kita, khususnya pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2024, saya akan kilas balik sebentar Mbak Caca. Jadi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, upaya-upaya dan permasalahan yang dihadapi pertanian TPH Sumatera Selatan cukup kompleks. Yang pertama adalah masalah sumber daya manusia. Artinya apa? Sumber daya manusia petani yang sebagian besar itu usianya sudah di atas 47 tahun, ya, sudah mencapai hampir 70%. Yang kedua, sumber daya manusia pertanian, dalam hal ini adalah petugas pertanian, yang kalau di masyarakat dikenal dengan namanya penyuluh Mbak Caca. Yang ketiga adalah persoalan produktivitas dan hilirisasi atau distribusi transportasi, sehingga menyebabkan harga dari produk pertanian tidak begitu baik. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ini tadi adalah yang pertama yang kita hadapi, persoalan utama adalah berkurangnya luas lahan baku sawah di Sumatera Selatan, Mbak Caca. Jadi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2018 itu tercatat mempunyai luas lahan baku 621.903 hektar tuh. Artinya dengan 17 kabupaten kota, Sumatera Selatan dicatat sebagai provinsi kelima terluas di Indonesia. Iya. Selisihnya dengan Sulawesi Selatan itu sedikit Mbak Caca. Kalau tahun 2018 ke bawah, itu Sulawesi Selatan itu 645.000 hektar, sedangkan kita 621.000 hektar. Iya. Nah, di tahun 2019, ATR BPN dirilis oleh BPS itu mengumumkan luas lahan baku sawah Sumatera Selatan berkurang. Berkurangnya cukup banyak. Itu sekitar 152.000 hektar. Artinya luas lahan baku sawah Sumatera Selatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ini tinggal 470.602 hektar. Jauh sekali berkurangnya. Ini persoalan utama yang harus dihadapi Sumatera Selatan. Apa upaya kita? Upaya kita selama 5 tahun, mulai tahun 2019, 2020, 2021 sampai dengan kemarin di tahun 2023, kita melakukan kegiatan validasi lahan, Mbak. Validasi lahan itu adalah kita mengupdate kembali, mencatat kembali luas lahan baku sawah yang ada di Sumatera Selatan. Tercatat di tahun 2020, kita mampu memverifikasi luas baku sawah seluas 69.075 hektar. Artinya kita harus menambahkan itu. Tahun 2021 kita verifikasi lagi 54.267,69 hektar. Dan di tahun 2022 kemarin kita mampu memverifikasi kembali luas baku sawah kita menjadi 15.640,90 hektar. Itu tambahannya 3 tahun itu. Sehingga diharapkan yang saat ini tercatat hanya 470.000 hektar itu bisa kembali menjadi 620.323 hektar dengan tambahan 3 tahun tadi. Tetapi ini belum dirilis, Mbak. Tapi upaya kita sudah. Itu permasalahan utama.
Terus yang kedua, permasalahan SDM petani. SDM petani kita ketahui petani di Sumatera Selatan, tidak hanya di Sumatera Selatan, di Indonesia memang usianya rentangnya sudah di atas 47 bahkan sampai 65 tahun. Iya. Itu berada di kisaran 67 sampai 70%. Nah, ini juga menjadi persoalan utama di Sumatera Selatan. SDM berikutnya yang menjadi persoalan se-Indonesia yaitu berkurangnya penyuluh pertanian, Mbak. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu mengangkat melalui APBD 1 itu hampir 2.000 tenaga penyuluh pendamping se-Sumatera Selatan. Ya. Khusus untuk di pertanian tanaman pangan saja kita ada tambahan 1.400 tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian melalui APBD 1. Artinya apa? Artinya untuk persoalan sumber daya manusia penyuluh itu sudah bisa diatasi oleh Sumatera Selatan. Tinggal lagi memang yang masih kita perjuangkan adalah sumber daya petani yang semakin lama semakin menua dan semakin berkurang. Nah, persoalan-persoalan lainnya di tahun 2019 sampai 2024 ini adalah masalah produksi, produktivitas, terus juga masalah distribusi, masalah hilirisasi, harga, ini sambil berjalan tetap akan kita optimalkan. Nah, sekarang di tahun 2024 Mbak Caca, Sumatera Selatan alhamdulillah kembali diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pertanian itu 3 program utama ya. Yang pertama adalah pengelolaan lahan dan air. Yang kedua adalah alat mesin pertanian, yang ketiga adalah pupuk dan pestisida. Nah, ketiga ini yang akan didukung ya, sarana prasarana yang akan didukung Kementerian Pertanian untuk bisa meningkatkan pengembangan pembangunan pertanian TPH Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena target Pak Menteri Pertanian yang baru, Pak Andi Amran Sulaiman, bahwa kita sampai dengan tahun 2029 nanti harus ada tambahan 6 juta ton beras, bukan gabah loh Mbak. Ya, sedangkan gabah kita tahu konversinya ke beras itu hampir boleh dikatakan sekitar 52-53%. Jadi kalau produksi gabahnya itu 1 juta, produksi berasnya hanya 550.000 ton saja. Iya. Nah, itu di dukungan 2024-2029. Berikutnya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar seperti kata Mbak Caca tadi, bahwa Sumatera Selatan harus tetap bertahan, bahkan mungkin bisa meningkat rankingnya, tidak hanya nomor 5, kalau bisa menjadi nomor 4. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan alhamdulillah, keberpihakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, adanya amanah dari Kementerian Pertanian untuk bagaimana mengoptimalkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Selatan itu menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami insan pertanian di Sumsel. Iya. Jadi tahun ini Mbak Caca, alhamdulillah Kementerian Pertanian memberikan program yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Sumatera Selatan, khususnya petani di Sumatera Selatan. Apa itu? Sumatera Selatan dengan luasan tadi yang masih diakui 470.602 hektar itu indeks pertanamannya Mbak Caca. Indeks pertanaman itu artinya lahan petani yang ditanami selama 1 tahun itu rata-rata baru 110%. Artinya dari 470.602 hektar itu baru 110 kali, artinya di musim kedua itu hanya 10% saja yang ditanami. Iya. Nah, ini kendalanya apa? Kendalanya adalah karena dari 470.602 hektar tersebut 73% lahan di Sumatera Selatan itu adalah tipologi rawa, Mbak. Oh. Artinya rawa itu ya sekitar 339.000 hektar itu terdiri dari lahan pasang surut, ini sangat rentan dengan air asin. Yang kedua adalah lahan rawa lebak. Oke, wah ini semakin menarik ya Pak ya terkait dengan kendala-kendalanya. Tentu Sumatera Selatan punya potensi yang besar, tapi tidak luput juga memang dari permasalahan dan juga kendala yang seperti tadi Pak Bambang sampaikan. Nanti akan kita bahas kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Tani akan kembali.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Tani. Saya masih bersama Pak Bambang, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Kalau di segmen sebelumnya tadi Pak Bambang sudah mengungkapkan ya Pak ya, bahwa memang di Sumatera Selatan ini ternyata potensi, di balik potensi itu juga ada kendala-kendala. Nah tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa tadi seperti panen padi itu sendiri juga mungkin di wilayah Sumatera Selatan itu masih kurang maksimal seperti itu. Nah ini pendekatannya kepada masyarakat ataupun petani dan juga mungkin dari Dinas Pertanian sendiri seperti apa Pak dalam tahun 2024 ini harapannya untuk bisa meningkatkan angka panen. Baik, seperti kita ketahui Mbak Caca, program unggulan yang kedua Kementerian Pertanian tahun ini adalah bagaimana mengoptimalkan alat mesin pertanian. Nah, alat mesin pertanian ini sangat berdampak terhadap produksi dan produktivitas. Di mana alat mesin pertanian mulai dari traktor, mulai dari combine harvester itu berfungsi bagaimana mempercepat budidaya usaha taninya. Kalau traktor, hand traktor itu bagaimana agar pengolahan lahannya itu yang semula itu 4-5 hari cuma menjadi 1 hari saja. Bagaimana yang semula itu dalam satu kawasan itu pengelolaan lahannya atau penyiapan lahannya perlu waktu yang cukup panjang. Dengan alat mesin pertanian traktor, hand traktor itu menjadi lebih pendek. Dan yang kedua yang tidak kalah penting yang kata Mbak Caca katakan tadi bahwa kita masih banyak permasalahan di masalah panen. Jadi panen selama ini memang Sumatera Selatan masih belum dominan alat mesin pertanian yang bisa memanen dengan waktu yang cepat, dengan tingkat kehilangan yang sedikit, dengan kualitas hasil panen yang semakin bagus. Itu adalah diperlukan yang namanya alat panen mesin pertanian skala besar namanya combine harvester Mbak. Nah combine harvester ini alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu mendorong petani-petani untuk menggunakan alat mesin pertanian tersebut, Mbak. Di samping memang kita berikan bantuan bagi daerah-daerah yang memang menunjukkan kinerja cukup baik, kita juga mendorong petani, kelompok tani, pengusaha jasa alsintan untuk melakukan kredit alat mesin pertanian, Mbak. Nah, kredit alat mesin pertanian ini alhamdulillah selama 2 tahun, 2022-2023 Sumatera Selatan di nomor 1 dan nomor 2 secara nasional bisa mensosialisasikan, memanfaatkan kredit usaha rakyat alat mesin pertanian itu kepada petani. Jadi petani tidak hanya menunggu dan berharap bantuan pemerintah. Jadi kata kuncinya Mbak Caca, bagaimana untuk meningkatkan kualitas hasil, kualitas panen, mengurangi kehilangan hasil, tiada lain jawabannya adalah menggunakan mekanisasi alat mesin pertanian. Nah ini yang harus kita dorong. Itu yang harus didorong karena mungkin sebenarnya kalau dilihat juga ya Pak ya, petani di Sumatera Selatan ini sendiri penanganan pasca panennya itu mungkin masih kurang memahami dan juga kurang maksimal di situ. Betul. Itu persoalannya Mbak. Nah ini yang semakin menarik lagi ya bahwa memang ternyata dari upaya pemerintah itu memang sudah ada, tinggal seperti apa petani di sini bisa memaksimalkannya. Nah ini juga kalau kita berbicara mengenai petani ya Pak ya, beberapa kali juga kita melihat gitu bahwa memang kendala yang juga dihadapi atau yang mungkin sering dicurhatin ya Pak ya gitu kan terkait dengan pertanian ini adalah salah satunya permasalahan pupuk. Seperti itu. Nah ini kalau dari Pak Bambang melihatnya ini seperti apa? Ini kan sudah ada pupuk subsidi, namun ternyata apakah masih ada kendala juga terkait dengan alokasinya dan lain sebagainya? Ya, kalau berbicara masalah pupuk dan pestisida itu memang selalu menjadi momok yang menghantui petani. Setiap para pimpinan kita ke lokasi, ke lapangan, baik itu dari pusat, Pak Menteri, Pak Gubernur, Bupati, itu selalu ditanyakan pupuk, Mbak Caca. Pupuknya kurang. Seperti kita ketahui saat ini, Mbak Caca, untuk bisa petani mendapatkan pupuk subsidi, itu sudah menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini, petani-petani kita ini kan sebagian besar kan memang agak gaptek ya, dalam tanda kutip mereka belum terbiasa menggunakan aplikasi gitu. Nah sehingga persoalan-persoalan ini memang semakin hari yang harus semakin kita dorong, kita selesaikan. Contoh begini Mbak Caca, seorang petani di kabupaten, di satu desa untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi itu, dia harus mengisi kebutuhan pupuknya untuk musim tanam selama 1 tahun ke depan. Nah,
Setelah dia menyusun, membuat kebutuhannya itu didaftarkan bersama PPL-nya, petugas kita yang diangkat oleh Pak Gubernur tadi. Iya. Terus dari desa itu didaftarkan di kecamatan. Petugas kecamatan yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten itu mencatat berapa kebutuhan masing-masing desa yang ada di kecamatannya sehingga direkap dalam satu kecamatan. Nah, dari kecamatan itu dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten. Ini masih petugas penyuluh semua nih Mbak. Iya. Masih penyuluh di tingkat desa, penyuluh koordinator penyuluh di tingkat kecamatan, sampai kepada kasih penyuluh di tingkat kabupaten. Nah di tingkat kabupaten mereka merekap semua kebutuhan petani di kabupaten tersebut, berapa petaninya, berapa kebutuhannya, berapa yang didaftarkan, masuk dalam aplikasi. Data itu dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi ke dua bidang. Pertama bidang penyuluhan di bawah bidang PPHPP, ada kasih penyuluhan di situ. Yang kedua di bidang PSP. Nah memang pupuk pestisida ini adalah di bawah tupoksinya bidang prasarana dan sarana pertanian, bidang PSP. Jadi dua bidang ini mendapatkan data dari kabupaten. Nah kabupaten itu mengirim juga ke provinsi dan mengirim ke pusat. Jadi cukup panjang jenjangnya Mbak, menggunakan aplikasi. Nah, yang menjadi persoalan berikutnya adalah syarat untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi tidak hanya menggunakan aplikasi, dia juga harus punya KTP petaninya. Yang kedua, petaninya juga harus punya peta lahan atau geospasial. Sekarang ini kalau kita pakai HP itu mudahnya Mbak Caca kayak Sherlock nih. Iya. Nah, kita Sherlock. Di sini lahan kami begitu loh. Sehingga itu teridentifikasi di dalam aplikasi yang namanya Simluhtan. Itu bahwa petani A lokasinya di situ, luas lahannya 2 hektar sehingga diberikan alokasi pupuk subsidi sampai 300-400 kilo sesuai dengan alokasi. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi persoalan, Mbak. Persoalannya di Sumatera Selatan, petani kadang-kadang satu rumah itu tidak semuanya punya NIK. Kadang-kadang KTP-nya sementara dan sebagainya. Iya. Yang kedua, KTP-nya ada, tidak sama NIK yang diisi oleh petugas pertanian dengan NIK yang ada di Dukcapil. Sehingga beda. Nah, yang ketiga persoalannya adalah lahan-lahan di Sumatera Selatan ini, khususnya di Pasang Surut, itu lebih dari 2 hektar, Mbak. Kalau lebih daripada 2 hektar, petani nggak dapat pupuk subsidi. Dia hanya dapat alokasi 2 hektar saja per musim tanamnya. Jadi kalau dia 4, dia cuma dapatnya 2. Sedangkan di Pasang Surut itu kita tahu kepemilikannya kadang-kadang sampai 4 sampai 10 hektar. Nah, yang menjadi persoalan utama lagi di dalam alokasi pupuk subsidi kenapa mereka kurang adalah berubahnya regulasi yang kadang-kadang membuat petani menjadi kelabakan, Mbak. Contoh begini, sampai tahun 2022 kemarin, itu yang bisa mendapat pupuk subsidi itu ada 79 komoditas. Mulai dari padi, jagung, kedelai, buah-buahan, sampai tanaman perkebunan. Tapi di tahun 2023 hanya tinggal 9 komoditas. Nah, hal-hal inilah yang memang masih menjadi persoalan untuk pupuk, Mbak. Wah, ini tantangannya luar biasa ya Pak ya. Ini tidak hanya dirasakan oleh dari petani, namun juga ini Dinas Pertanian juga di sini harus berlomba-lomba dan juga mengatur siasat yang luar biasa, khususnya dalam pemerataan alokasi pupuk ini tentunya di wilayah Sumatera Selatan. Nanti akan kita bahas kembali tentunya di Zona Tani. Pemirsa janganlah kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Zona Tani. Ini kalau di segmen sebelumnya tadi kita membahas tantangan tidak hanya yang dirasakan oleh petani juga, namun Dinas Pertanian ini juga punya tantangan tersendiri gitu ya Pak ya, dalam menghadapi kondisi ataupun permasalahan pertanian yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah tadi juga kalau berbicara mengenai SDM yaitu petani. Nah pandangan dari Pak Bambang sendiri juga bahwa mengatakan tadi SDM petani di Sumatera Selatan ini usianya kita terkendala di usia Pak ya. Nah di sini harapannya sebenarnya akan ada petani milenials. Nah sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya? Apakah di sini sudah mulai muncul petani-petani milenials yang memang berminat di bidang pertanian ini? Silakan. Baik Mbak Caca, alhamdulillah Sumatera Selatan dengan adanya program petani milenial
di Kementerian Pertanian yang digagas oleh Pak Jokowi, Sumatera Selatan punya spesifik khusus nih Mbak. Iya. Saya sampaikan kepada pemuda-pemuda di Sumatera Selatan, baik yang berlatar belakang pendidikan pertanian maupun anak petani maupun bukan. Jadi kriteria namanya insan pertanian di Sumatera Selatan itu ada 4 Mbak. Yang pertama adalah petani memang berusaha tani dan punya lahan, itu yang pertama. Yang kedua, petani tapi berusaha tani tidak punya lahan, itu yang kedua. Yang ketiga, dia bukan petani tapi punya lahan. Lahan pertaniannya disewakan, dikerjasamakan dengan buruh tani. Iya. Nah yang keempat, inilah yang menyangkut petani milenial. Siapapun personnya, siapapun apapun profesinya, selagi dia memperjuangkan nasib petani, maka dia masuk ke dalam insan pertanian. Nah ini kita dorong ya, petani-petani muda, terus sarjana-sarjana pertanian maupun juga sarjana-sarjana di luar sektor pertanian untuk mendorong memperjuangkan nasib petani. Mereka termasuk di dalam petani milenial. Iya. Jadi petani milenial itu Mbak Caca harus dipahami bahwa bukan dia harus berusaha tani. Bukan dia harus juga melakukan tanaman untuk bagaimana menghasilkan menjual, tetapi yang memperjuangkan nasib petani, bagaimana memperbaiki usaha taninya, bagaimana memperbaiki pemasarannya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi petani, itu namanya petani milenial, Mbak. Dan ini sudah kita dorong. Dan sudah didorong ya Pak ya. Dan ada semoga, duta pertanian, ada duta petani milenial Sumsel, itu sudah banyak sekali yang kita bina dan kita bawahi. Oke, dan semoga di tahun 2024 ini semakin meningkat baik. ya, dan semakin Amin, banyak insyaallah. perkembangannya seperti itu ya Pak, khususnya untuk petani milenials ini. Baik, ini sebelum menutup perbincangan kita di Zona Tani kali ini, silakan Bapak memberikan mungkin harapan ataupun juga seperti apa ya harapan dari Bapak pribadi dan juga dari Dinas Pertanian terhadap potensi pertanian ada di Sumatera Selatan dan juga untuk seluruh pihak yang memang terkait. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Caca. Sampai di segmen terakhir nih Mbak Caca ya. Jadi sebelum kami menyampaikan harapan, kami ingin menginformasikan bahwa di tahun 2024 ini Sumatera Selatan akan dijadikan pilot projecting bagi Kementerian Pertanian untuk melakukan kegiatan optimasi lahan, Mbak. Bagaimana lahan-lahan yang ada di Sumatera Selatan yang semula itu hanya indeks pertanamannya 100 menjadi 200. Atau dengan kata lain, yang semula lahan itu hanya ditanami sekali dalam 1 tahun bisa menjadi 2 kali. Nah, optimasi lahan ini dilakukan seluruh Indonesia, tapi tidak semua provinsi yang mendapatkan. Target Kementerian Pertanian di tahun 2024 ini bisa melakukan kegiatan optimasi lahan seluas 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan diamanahi 400.000 hektar. Iya. Nah, dari 40% target Kementerian Pertanian di awal 3 bulan pertama ini, Sumatera Selatan mendapatkan alokasi 98.500 hektar, Mbak. Jadi hampir 25% dari 400 hektar di periode pertama. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah bagaimana lahan-lahan yang semula itu belum mempunyai tanggul yang baik, belum mempunyai saluran, tidak ada pompanisasi akan dibuatkan oleh pemerintah. Nah, ini bukan pekerjaan gampang, bukan pekerjaan mudah, di samping yang waktu time frame-nya yang pendek. Iya. Jadi perlu sekali adanya dukungan semua stakeholder yang ada di Sumatera Selatan. Untuk itu di dalam kesempatan ini kami mewakili pemerintah Sumatera Selatan, khususnya Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, mohon dukungan kerjasamanya. Iya. Tidak hanya di sektor-sektor pertanian dalam arti luas, tapi juga kita butuh adanya dukungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kepolisian, pihak dinas teknis terkait, bahkan ke tingkat kecamatan dan tingkat-tingkat desa. Wah, Demikian, Mbak luar Caca. biasa sekali. Itu artinya semoga di tahun 2024 ini juga tadi hasil pertanian ya Pak ya di Sumatera Selatan ini bisa meningkat. Amin, Lalu amin, juga insyaallah. tadi luas baku sawah yang seperti yang Bapak Semakin tadi meningkat, ya, sampaikan juga insyaallah. bisa meningkat di tahun 2024 ini. Luar biasa, terima kasih Pak Bambang telah bergabung bersama kami di Zona Tani. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di episode kali ini. Saya akan kembali tentunya dengan pembahasan di tempat-tempat menarik lainnya dalam Zona Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.